Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Sapna dari Prodi Pendidikan Ekonomi A. Di video kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Mari kita simak video berikut ini. Pertanyaan yang pertama, jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Yang kedua, jelaskan menurut Anda tentang perilaku konsumen dan produsen. Yang ketiga, jelaskan menurut pendapat Anda apa itu pasar persaingan sempurna. Yang keempat, menurut pendapat Anda, hal apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Jelaskan. Jawaban yang pertama, jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Pasar monopoli yaitu pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh penjual tertentu. Contohnya PT PLN, PDAM, dan PT KAI. Pasar oligopoli yaitu pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk barang tertentu sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya bisa mengaruhi harga. Contohnya industri air mineral dan industri rokok. Pasar monopolistik adalah suatu struktur pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen penjual produk yang sama, tetapi dengan berbagai variasi. Contohnya industri sabun dan industri kosmetik. Yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda tentang perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen adalah pihak yang melakukan kegiatan untuk menghabiskan atau memanfaatkan barang dan jasa. Pendekatan dalam perilaku konsumen yaitu pendekatan marginal utility dan pendekatan kurva indifferent. Peran konsumen terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sebagai pemakai barang, yang kedua, penyedia produksi, yang ketiga, memperlancar perputaran barang, dan yang keempat, menerima imbalan jasa atas penggunaan faktor produksi. Perilaku konsumen. Produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan tujuan akhir untuk mendapatkan laba dari hasil penjualan produksi. Peningkatan produksi atau produktivitas dapat dilakukan dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi, dan rasionalisasi. Peran produsen terbagi menjadi 4, yang pertama sebagai penghasil barang, yang kedua pengguna dan pemberi balas jasa atau faktor produksi, yang ketiga meningkatkan PDB, dan yang keempat inovasi-inovasi di bidang produksi. Jawaban yang ketiga, jelaskan menurut pendapat Anda apa itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah di dalam sistem ini transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi naik turunnya harga. Barang yang dijual pada struktur pasar ini adalah bahan pokok seperti beras, gandum, kentang, sagu, dan lainnya. Jawaban yang keempat atau yang terakhir, menurut pendapat Anda, hal apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Jelaskan. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu pasar dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara keseluruhan sosial. Dari sinilah dibutuhkan sebuah sistem pasar yang dikolaborasikan antara pemerintah dan pasar bebas. Kegagalan pasar dapat terjadi karena adanya faktor-faktor di bawah ini, yaitu common goods. Untuk beberapa jenis barang, hak pemilikan tidak dapat diberikan pada suatu individu, melainkan diberikan kepada sekelompok masyarakat. Misalnya saja, sebidang padang rumput memiliki desa dan sebagainya karena barang milik bersama, maka ada sekelompok orang yang menggunakan
menggunakannya secara tidak wajar, menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain. Adanya pasar tidak penuh. Barang-barang tertentu di mana aspek pasar tidak mampu menyediakan barang yang cukup terhadap konsumen atau penawarannya lebih kecil dibandingkan permintaan. Barang publik sering menimbulkan fenomena pendomplengan atau free rider, yaitu mereka yang menikmatinya tanpa membayar, jadi swasta tidak akan mau menyediakan barang tersebut. Jadi biasanya barang publik disediakan oleh pemerintah. Adanya eksternalitas. Eksternalitas adalah keuangan atau kerugian yang dinikmati atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat dari pelaku ekonomi lain. Adanya kegagalan informasi. Informasi asimetris terjadi ketika salah satu pihak dari transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih baik dari pihak yang lain, atau salah satu pihak yang bernegosiasi dari pasar memiliki informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan, sementara pihak lain tidak. Ketidaksamaan informasi ini dapat mengakibatkan keuntungan bagi salah satu pihak dan kerugian bagi pihak yang lain. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.